Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Kamalia mewakili kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai media cetak dalam mata kuliah Media dan Teknologi Pendidikan. Berikut kelompok kami tertera dalam slide pertama PowerPoint. Berikutnya dalam presentasi kali ini kita akan membahas definisi, ciri-ciri, karakteristik materi yang sesuai, kelebihan, kelemahan, serta contoh media cetak. Yang pertama, definisi. Menurut Arif F. Sadirman, mengemukakan bahwa media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mengalirkan pesan dari pengirim ke penerima, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau bahan pembelajaran dari pengirim dari guru kepada siswa sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan belajar. Berikut definisi media cetak yang pertama menurut Rudi Susilana dan Cepi Riana. Media cetak adalah media visual yang disajikan dalam bentuk huruf dan dibuat melalui proses percetakan yang berisikan tentang informasi. Berikutnya, pengertian media cetak menurut Ronald H. Anderson adalah bahan bacaan yang diproduksi secara profesional seperti buku, majalah, dan bahan cetakan lainnya. Berikutnya, menurut Kasali, media cetak adalah suatu media yang statis dan mengutamakan pesan-pesan visual. Media ini terdiri dari lembaran dengan sejumlah kata, gambar, atau foto dalam tata warna dan halaman putih. Berikut ciri-ciri media cetak. Yang pertama, teks dibaca secara linear sedangkan visual diamati berdasarkan ruang. Yang kedua, baik teks maupun visual menampilkan komunikasi satu arah dan reseptif. Yang berikutnya, teks dan visual ditampilkan statis atau diam. Yang keempat, pengembangannya sangat tergantung kepada prinsip-prinsip kebahasaan dan persepsi visual. Yang kelima, baik teks maupun visual berorientasi atau berpusat pada siswa. Yang keenam, informasi dapat diatur kembali atau ditata ulang oleh pemakai. Berikutnya, karakteristik materi yang sesuai. Sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Karakteristik media yang akan digunakan sesuai dengan proses pembelajaran. Mampu mendukung isi dan bahan pembelajaran. Kemudahan dalam pengaksesan. Media mudah diperoleh. Untuk berikutnya, penggunaan tidak memakan waktu yang lama. Kesesuaian media pembelajaran dengan cara berpikir siswa. Yang berikutnya, sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan. Yang terakhir, efektivitas penggunaan media dalam pembelajaran. Untuk selanjutnya, kita akan membahas kelebihan dari media cetak. Yang pertama, kita mengutip menurut Ronald H. Anderson. Siswa dapat berhenti sewaktu-waktu untuk melihat sumber lain, misalnya buku paket. Yang kedua, siswa dapat belajar dengan kecepatan masing-masing. Yang ketiga, mudah dibawa dan siswa dapat menggunakan mempelajari dimanapun dan kapanpun. Berikutnya, instruktur dan siswa dapat mudah mengulangi materi pelajaran dan bahan itu dapat digunakan sebagai referensi. Yang kelima, gambar atau foto lebih mudah diadaptasi ke halaman cetak. Berikutnya, isi pesan sudah baku. Untuk selanjutnya, materi pelajaran dapat diproduksi secara ekonomis, dapat direalisasikan dengan mudah, dapat diperbaiki, dapat untuk menyajikan gambar desain dan mudah dipindah dari satu tempat ke tempat lain. Berikutnya, mudah dibawa kemana-mana dan apabila terdapat kesalahan akan dapat diperbaiki atau direvisi. Dan ini merupakan pendapat dari Rudi Susilana dan Cepi Riana. Ada lagi kelebihan menurut Muhammad Nur Salim sebagai berikut.
1. Dapat menyajikan pesan atau informasi dalam jumlah yang banyak. 2. Dapat mempercepat pemecahan masalah siswa. Berikutnya, pesan atau informasi dapat dipelajari oleh siswa sesuai dengan kebutuhan, minat, dana, dan kecepatan masing-masing. Berikutnya, dapat dipelajari kapan dan di mana saja karena mudah dibawa. Berikutnya akan lebih menarik apabila dilengkapi dengan gambar dan warna. Yang terakhir, perbaikan atau revisi mudah dilakukan. Tidak melulu dengan kelebihan, pasti media cetak juga memiliki kelemahan. Di antaranya, mencetak medianya membutuhkan waktu yang lama. Terus, mencetak gambar atau foto biasanya membutuhkan biaya yang mahal. Yang ketiga, sulit menampilkan gambar gerak pada halaman cetak karena itu sudah bersifat statis atau diam. Yang berikutnya, tanpa perawatan yang baik, pasti media cetak akan cepat hilang dan rusak. Contohnya apa saja sih? Ada buku, modul, surat kabar, majalah, jurnal, buku petunjuk, lembaran kertas, dan bahan ajar mendidik. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan, sanggahan, dan penambahan materi, bisa kita diskusikan bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul qouli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.